Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini sepertinya penuh dengan tekanan ini. Tekanan 12 karena sudah jam 12 lewat ya gitu ya Pak ya. Yang saya hormati Profesor Insinyur Joni, kemudian Profesor Fani, Dr. Kris, Dr. Tuti, Bapak Ibu hadirin. Izinkan kami dari Pertamina, saya Fajria Usman, Vice President of CSR dan SME Partnership Program Management di Pertamina. Mungkin kalau tadi Bapak-Bapak dan Ibu di depan sudah berbicara mengenai proper, dan tadi juga sebenarnya sudah ada Pak Lili ya, yang sudah menyampaikan bagaimana prakteknya yang dijalankan oleh bisnis ya, dari hulu ke hilir. Tadi sepertinya presentasinya sangat lengkap sekali. Pantas beliau menjadi green leader di di proper. Maka mungkin saya akan berbicara khusus terkait dengan program TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan yang merupakan bagian dari proper gitu ya. Mungkin slide saya silakan. Ya, ketika bicara mengenai proper emas ya, ini sangat erat kaitannya dengan community involvement and development gitu ya, atau pemberdayaan masyarakat lah secara bahasa mudahnya. Dan terkait dengan program TJSL ini sendiri, kami di Pertamina selaku BUMN itu memang tadi juga Prof. Darto sudah menyampaikan kalau di BUMN yang namanya TJSL ini adalah sesuatu hal yang wajib. Karena kenapa? Karena memang sudah diatur di dalam Undang-Undang BUMN itu sendiri, ya. Jadi pendirian BUMN itu pun sudah ada bahwa BUMN itu wajib selain mencari keuntungan, tapi juga harus bisa menggerakkan perekonomian, kemudian bisa menjadi perintis, gitu ya. Terus kemudian juga bisa menjalankan public service obligation dan juga bisa membina UMKM. Jadi ini sangat kompleks sekali dan ini sudah mandatori. Khusus untuk BUMN pun di Kementerian BUMN sudah mengatur hal tersebut, mana yang menjadi prioritas. Bukan berarti memang aspek-aspek yang lain tidak gitu ya, namun dengan adanya prioritasi tersebut memang menjadikan kita lebih terarah gitu untuk menjalankan program-program CSR. Semua kegiatan-kegiatan kita itu sangat kita align-kan dengan SDGs tadi, dan apalagi sekarang sudah ada ESG, itu juga kita align-kan. Dan betul tadi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di depan, bahwa ketika kita sudah mengimplementasikan proper, meskipun proper memang tidak diakui atau tidak dikenal gitu ya bagi investor luar negeri, namun ketika kita elaborasi proper ini, kita rubah sudut pandangnya dan kita masukkan dalam aspek-aspek SDGs maupun aspek dari ESG, itu sangat membantu sekali gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu sebenarnya seperti mendayung untuk tujuan yang sama lah gitu ya. Tinggal pelaporannya ataupun sudut pandangnya kita rubah sedikit sehingga jadilah kita masuk dalam indikator-indikator yang berlaku secara internasional. Next. Untuk Pertamina, alhamdulillah Ibu Nike Widiawati, tadi juga sudah disebut oleh Prof. Darto bahwa Bu Nike ini memiliki suatu leadership yang sangat kuat sekali gitu ya, terutama terkait dengan green initiatives ya. Bagaimana business development sekarang Pertamina pun sudah mengarah ke sana. Banyak sekali inovasi-inovasi dari sisi bisnis yang dilakukan oleh Pertamina, bagaimana penggunaan biofuel, ya, green fuel, kemudian juga penggunaan ataupun proses di dalam bisnis supply chain, kemudian juga bisnis operation Pertamina itu sudah sangat memperhatikan dampak dari lingkungan. Benar bahwa sebagian besar bisnis kami masih terkait dengan fossil fuel gitu ya. Namun di samping itu kami juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang meminimalkan atau mengurangi dampak tersebut, ditambah dengan kegiatan-kegiatan dari TJSL atau CSR yang turut membantu program-program perusahaan, juga membantu dari perekonomian di Indonesia. Dan target Pertamina selain menjadi global player, energy player di dunia internasional, kami juga ingin dikenal sebagai perusahaan yang environmentally friendly, kemudian having social responsibility dan juga good corporate governance.
Komitmen-komitmen ini sudah dijawantahkan dalam berbagai kegiatan, berbagai pilar, dan salah satunya adalah bagaimana kontribusi Pertamina kepada masyarakat melalui community involvement dan juga development. Next. Energizing You ini adalah semangat Pertamina untuk bisa memberikan energi kepada seluruh masyarakat Indonesia ya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk kehidupan yang lebih baik. Dan hal ini kami turunkan juga di dalam semangat dari kegiatan TJSL kami. Sehingga semangatnya pun tidak hanya memberikan charity. Jadi kalau untuk kegiatan TJSL ataupun CSR itu kami sudah sangat minim sekali untuk kegiatan yang hanya bersifat charity. Yang kami lebih prioritaskan adalah kegiatan-kegiatan yang membangun pemberdayaan masyarakat, yang membangun kemandirian energi dan juga akhirnya membangun kemandirian ekonomi. Itu yang menjadi fokus dari kegiatan kami. Walaupun memang secara fokus kegiatan kami berprioritas pada program pendidikan, program lingkungan, dan juga program pengembangan UMKM. Oke, next. Oke, mungkin Bapak dan Ibu di sini saya lihat sudah sangat mahir sekali dan expert terkait dengan proper gitu ya, bahwa ketika kita menginjak beyond compliance itu ya, sudah ada aspek-aspek lain yang diperhitungkan. Tidak hanya terkait dengan bagaimana operational business itu berjalan dengan secara lebih ramah lingkungan, tapi juga bagaimana aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian juga aspek kebencanaan alam, kemudian juga aspek inovasi sosial. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Bapak dan Ibu di depan gitu ya. Dan ini merupakan kalau mungkin tadi di bawah compliance gitu ya, atau biru maupun hijau itu masih menjadi sebagian besar itu dialokasikan sebagai fungsi operation. Mereka yang harus bertanggung jawab gitu ya untuk bisa menjalankan kegiatan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih baik gitu ya. Namun ketika sudah menuju ke proper emas, memang akhirnya kegiatan yang bersinggungan dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat ini menjadi hal yang utama dan juga diperhitungkan. Dan itu betul tadi juga Prof. Fani dan Dr. Chris juga sampaikan, bukan hal yang 1-2 tahun dilakukan gitu. Kami harus terus bekerja atau terus melakukan pemberdayaan secara terus-menerus, terutama memang di ring 1 dari daerah operasional Pertamina untuk bisa memastikan hal itu terjadi. Oke, selanjutnya. Sebagai gambaran di tahun 2022, berbagai program tanggung jawab lingkungan dan sosial dan lingkungan Pertamina saat ini sudah ada lebih dari 45.000 penerima manfaat ya, dan 100% pasti ini berkontribusi pada pencapaian SDGs. Jadi kami selalu mengikuti aspek-aspek SDGs yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu ya. Dan bagaimana hal tersebut memang berpengaruh gitu, walaupun memang betul pasti kalau misalnya dibandingkan dengan target nasional masih kecil gitu ya, tapi it's progressing. Kalau menurut saya seluruh perusahaan yang ikutin proper itu juga pasti sama, terus progress gitu ya untuk mencapai suatu scope pengaruh yang lebih besar setiap tahunnya. Dan untuk hal tersebut ya, di mana kemandirian masyarakat ya ini adalah menjadi topik utama yang harus kami kedepankan, karena ujung-ujungnya yang kita butuhkan adalah bagaimana perekonomian ini bergerak gitu ya, bagaimana tadi kemiskinan itu berkurang, kemudian pergerakan perekonomian juga berjalan dengan baik gitu, pasti ujung-ujungnya akan ke sana. Oke, selanjutnya. Ya, alhamdulillah mungkin di sini juga saya berterima kasih sekali kepada Prof. Darto, kemudian seluruh Dewan Proper dan juga Dewan Pembina Proper, bahwa setiap tahunnya Pertamina itu selalu meningkat gitu ya dari sisi pencapaian proper. Di tahun 2022 kemarin hampir 200 daerah operasional Pertamina mengikuti proper. Jadi kalau tadi dari 2.000 ya Prof ya, apa dari 3.000 gitu ya, berarti 200-nya itu adalah berasal dari daerah operasional Pertamina dengan berbagai macam program yang dijalankan oleh Pertamina Group. Dan 20 diantaranya itu sudah masuk dalam proper emas, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun ya Prof ya,
ada yang lebih dari 10 kali mendapatkan proper emas, dan ini adalah suatu hal yang luar biasa gitu ya, karena ketika kita mendapatkan proper emas, apalagi mempertahankannya, itu memerlukan effort yang juga luar biasa, inovasi, kreativitas dan sebagainya. Tadi thinking out of the box itu sangat diperlukan. Karena apa? Aspek kebaruan itu harus kita harus bisa create gitu. Kalau misalnya di 1 tahun kita mungkin bisa berhasil menyelesaikan satu masalah gitu ya. Tapi di tahun depan kita harus ada inovasi-inovasi selanjutnya gitu. Tidak bisa monoton itu saja yang kita create, tapi harus ada peningkatan dari sisi program, dari sisi impact dan sebagainya. Jadi luar biasa memang apa yang dilakukan oleh Pertamina Group dengan seluruh personil ya dari seluruh unit operasional di Pertamina dari hulu sampai dengan hilir. Dan beberapa kegiatan yang terkait dengan inovasi sosial untuk proper emas ini dijalankan oleh TJSL ya, diantaranya adalah Desa Energi Berdikari dan juga Hutan Pertamina. Desa Energi Berdikari ini pada dasarnya konsepnya adalah memberikan akses energi kepada masyarakat yang membutuhkan, kepada desa yang membutuhkan, namun dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan ya, energi yang ramah lingkungan dan kemudian kita alainkan dengan kebutuhan. At the end memang yang tadi disampaikan oleh Prof. Fani bahwa semua kegiatan sosial, inovasi sosial itu harus bisa menjawab permasalahan yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, itulah yang harus dicari gitu ya, bagaimana kreativitas kita. Dan salah satu jawaban adalah dengan Desa Energi Berdikari. Alhamdulillah saat ini sudah ada 52 Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia. Dan tahun kemarin kami sudah mendapatkan juga penghargaan dari Fortune Indonesia sebagai program yang change the world gitu. Jadi ini adalah program yang bisa di scale up, kemudian bisa diimplementasikan ke seluruh daerah operasional Pertamina dan juga mungkin ke seluruh desa-desa di Indonesia. Jadi kita harapkan ini bisa terus berlanjut, inovasi sosialnya tidak hanya di pemberian akses energi bersih, tapi juga ke pemberdayaan masyarakatnya. Jadi karena akses energi bersih itu tidak hanya dipergunakan untuk penerangan semata, tapi juga untuk kegiatan yang lebih produktif, sehingga meningkatkan roda perekonomian di desa tersebut. Selanjutnya. 1 menit lagi, Ibu. Ya, selanjutnya. Mungkin sekilas, karena 1 menit, mungkin saya akan langsung masuk ke salah satu program yang kami banggakan, yaitu program di Kelayas. Jadi Kelayas ini ada di Sorong. Mari kita terbang ya 2.500 kilometer dari lokasi ini gitu ya ke daerah Sorong. Di sana ada daerah operasional Pertamina yaitu Kilang Kasim ya, dan di dekat daerah Kasim tersebut ada yang namanya suatu pulau kecil namanya Kelayas, dihuni oleh sekitar 400 jiwa atau sekitar 82 kakak gitu ya, penduduk asli Papua gitu ya, dan mereka itu sebelumnya itu sangat jauh gitu ya dari dampak mungkin pembangunan dan sebagainya, pembangunan nasional dan sebagainya. Nah, disitulah Pertamina hadir gitu ya untuk bisa memastikan kehidupan mereka itu menjadi bertambah baik gitu. Dan ini kita lakukan tidak hanya dalam 1 tahun, gitu. Kami lakukan bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sana, gitu ya, bisa mengengage masyarakat di sana sehingga mereka mau bekerja sama untuk bersama-sama kita memajukan daerah tersebut. Di Kelayas ini kami memiliki program yang namanya Kelayas Sehat Mandiri, Terampil dan Kreatif. Jadi ada dari permasalahan-permasalahan bahwa rendahnya kesadaran kesehatan lingkungan, susahnya mendapatkan air bersih di tempat mereka meskipun di sekeliling kita mereka itu ada perairan gitu. Namun air bersih itu yang bisa diminum, yang bisa dipergunakan untuk mandi dan sebagainya itu sangat sulit sekali. Kemudian rentan konflik sosial, kurang efektifnya pemanfaatan sumber daya alam, keterbatasan akses pendidikan dan juga keterbatasan keterampilan dan perekonomian itu menjadi masalah di Kampung Kelayas. Ya, itu sebabnya Pertamina membuat program yaitu Kelayas Bersih dan Sehat, itu dengan menggunakan mendistribusikan dan juga mencari sumber air bersih sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga di sana.
kemudian juga ada pelatihan-pelatihan untuk mereka, kemudian ada kelas berdikari untuk memastikan perekonomian mereka terdampak gitu ya dari kegiatan kita, yaitu dengan pembuatan rumah sagu, kemudian juga peningkatan kapasitas pengolahan sagu dan sebagainya. Mungkin bisa lanjut aja next. Nah, ini adalah beberapa dampak yang terjadi atau bisa dihasilkan dari program-program yang ada. Selanjutnya ada kelas cerdas, itu kami membangun atau mengengage ibu-ibu di sana, mama-mama di sana untuk mereka bisa menjadi guru bagi anak-anak mereka atau bahkan bisa menjadi pembantu bidan gitu ya bagi ibu-ibu muda di tempat mereka untuk bisa mensosialisasikan bagaimana pola hidup bersih, bagaimana memberikan gizi yang baik kepada anak-anaknya dan sebagainya. Sampai kemudian kelas terampil itu memberikan pelatihan terutama pelatihan bagaimana menjadi welder gitu ya yang nantinya bisa dipergunakan dalam kegiatan operasional Pertamina. Dan yang terakhir kelas cinta budaya mengembangkan rasa nasionalisme karena mereka itu sangat cukup jauh ya dari ibu kota. Pastinya rasa nasionalisme mereka juga harus terus diingatkan bahwa they are part of Indonesia gitu. Jadi itulah yang kami lakukan di kelas. Mungkin sekian dari kami dari Pertamina sebagai sharing session dan juga sebagai informasi kepada kita semua. Semoga program-program yang sudah dijalankan oleh Pertamina dan juga oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan proper itu bisa lebih sustain ya, sehingga bisa membantu pencapaian SDGs, membantu kemandirian ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.